Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Citrasari. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat peta konsep yang berjudul Manusia dan Kebudayaan. Manusia dan kebudayaan dibedakan menjadi 7. Yang pertama, yaitu manusia. Yang kedua, manusia, yang kedua hakikat manusia, yang ketiga pengertian kebudayaan. Yang keempat, unsur-unsur kebudayaan. Yang kelima, wujud kebudayaan. Yang keenam, orientasi nilai budaya. Dan yang terakhir adalah kaitan manusia dan kebudayaan. Yang pertama, manusia. Manusia ada 4 menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Upanishad. Menurut Upanishad, manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh atau Atman, jiwa, pikiran, dan prana atau badan fisik. Yang kedua, menurut Aiwayanwatra, makhluk yang dinamis yang trias dinamikanya yaitu cipta, rasa, dan karsa.
Yang ketiga, menurut Omar Muhammad. Menurut Omar Muhammad, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi, yaitu badan, akal, ruh. Manusia dalam pembuatannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungannya. Dan keempat, menurut Hervé Santanu. Menurut Hervé Santanu, manusia adalah makhluk yang sebaik-baiknya diciptakannya. Bahkan dibilang manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Poin kedua adalah hakikat manusia. Yang pertama, makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, makhluk yang sempurna. Yang ketiga, makhluk biokultural. Yang keempat, makhluk yang berkualitas. Makhluk ciptaan Tuhan yang berarti ialah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Makhluk yang sempurna. Makhluk Tuhan yang sempurna berarti manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Yang ketiga, makhluk biokultural. Yang keempat, makhluk yang berkualitas dan bermartabat. Selanjutnya, pengertian kebudayaan. Pengertian kebudayaan ada 2 menurut. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, menurut Quentin-Janingrad. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap 2 pengaruh kuat, yakni alam dan zaman atau kodrat dan masyarakat, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang ada pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Sedangkan menurut Quentin-Janingrad mengatakan bahwa kebudayaan berarti
hasil keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar serta keseluruhannya dari hasil budi pekertinya. Selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan dibedakan menjadi 7. Yang pertama, sistem religi. Yang kedua, sistem organisasi. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, sistem mata pencarian. Yang kelima, sistem teknologi dan peralatan. Yang keenam, bahasa. Dan yang terakhir, kesenian. Yang pertama, sistem religi. Sistem religi dan upacara keagamaan merupakan produk manusia sebagai homo religius. Dan yang kedua, sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem organisasi kemasyarakatan merupakan produk manusia sebagai homo socius. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan merupakan produk manusia sebagai homo sapiens. Yang keempat, sistem mata pencarian hidup. Sistem mata pencarian hidup merupakan produk manusia sebagai homo economicus. Yang kelima, sistem teknologi dan peralatan. Sistem teknologi dan peralatan merupakan produk manusia sebagai homo faber. Yang keenam, bahasa. Bahasa merupakan produk manusia sebagai homo longuens. Dan yang ketujuh, kesenian. Kesenian merupakan produk manusia sebagai homo aesthetius. Poin yang kelima, wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan ada 3 wujud. Yang pertama, yaitu wujud pertama, yaitu adalah wujud ideal kebudayaan. Sifatnya abstrak, tak dapat diraba dan difoto. Letaknya dalam alam pikiran manusia. Wujud kedua adalah yang disebut sistem sosial, yaitu mengenai tindakan berpola manusia itu sendiri. Sistem sosial ini bersifat konkret, sehingga
bisa diobservasi, difoto, dan didokumentir. Yang ketiga adalah wujud ketiga. Wujud ketiga yang disebut kebudayaan fisik, yaitu sebuah hasil fisik karya manusia dalam masyarakat. Sifatnya sangat konkret, berupa benda-benda yang bisa diraba, difoto, dan dilihat. Ketiga wujud kebudayaan tersebut di atas dalam kehidupan masyarakat tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Yang keenam, orientasi nilai budaya. Ada 5 poin yang terkandung dalam orientasinya budaya. Yang pertama, hakikat hidup manusia. Yang kedua, hakikat kerja atau karya manusia. Yang ketiga, hakikat waktu manusia. Yang keempat, hakikat alam manusia. Dan yang kelima adalah hakikat hubungan antar manusia. Selanjutnya, yaitu adalah kaitan manusia dan kebudayaan. Kaitan manusia dan kebudayaan ada 3 tahap proses dialektis. Yang pertama yaitu eksternalisasi. Yang kedua, objektivasi. Dan yang ketiga, internalisasi. Yang pertama yaitu adalah eksternalisasi. Eksternalisasi yaitu proses di mana manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya sendiri. Melalui eksternalisasi ini, masyarakat menjadi kenyataan buatan manusia. Yang kedua, objektivasi. Objektivasi yaitu proses di mana masyarakat menjadi realitas objektif, yaitu suatu kenyataan terpisah dari manusia dan berhadapan dengan manusia. Yang ketiga, internalisasi. Internalisasi yaitu proses di mana masyarakat disergap kembali oleh manusia. Maksudnya bahwa manusia mempelajari kembali kemasyarakatannya sendiri agar dia dapat hidup dengan baik, sehingga manusia menjadi kenyataan yang dibentuk oleh
masyarakatnya sendiri. Jadi, inilah peta konsep dari pembelajaran hari ini yang berjudul Manusia dan Kebudayaan. Saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.